Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita saling mengingatkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memuliakan apa yang diagungkan oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga termasuk tanda keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Termasuk apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah bulan Muharram secara 30 hari, dan wabil khusus yaitu adalah tanggal 10 Muharram yang berketepatan insyaallah pada tahun ini di Indonesia hari Kamis tanggal 10 Muharram, di mana Rasulullah SAW sangat memuliakan tanggal 10 Muharram ini, karena Allah begitu juga memuliakan bulan ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari ini, yaitu adalah tanggal 10 Muharram yang disebut yaitu adalah hari Asyura. Sebagaimana dikutip dari beberapa kitab, dan ini lebih condong beberapa ulama mengatakan kalau dulu dalam sebelum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umatnya Nabi Muhammad untuk berpuasa di bulan di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Karena fadilahnya, keutamaannya banyak, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah dalam menentukan tanggal 10 Muharram, di mana banyak kejadian-kejadian yang terjadi bagi para anbiya kepada para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW di tanggal 10 Muharram. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi suatu hadis dari Rasulullah SAW yang akan kita bacakan sebentar lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan mewajibkan bulan Asyura, di hari Asyura. Kemudian setelah beberapa bulan, jadi Muharram, setelah itu Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, baru turun ayat kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umatnya Nabi Muhammad untuk berpuasa Ramadan. Setelah itu baru pada tahun berikutnya Asyura tidak diwajibkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, inna hadzal yaum yaum Asyura wa lam yaktub Allahu alaikum siyamahu faman syaa'a falyusum wa man syaa'a falyuftir. Bagi siapa orang yang mau puasa, berpuasa, bagi yang tidak puasa enggak apa-apa, karena ini adalah sunnah. Cuman terlalu banyak pahala, terlalu banyak keutamaan Asyura untuk ditinggalkan. Yakni kita sangat rugi kalau kita ini sampai meninggalkan puasa di hari Asyura ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW bagi yang berpuasa, yaitu adalah shaum Asyura kafaratus sanah. Orang yang berpuasa di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa di hari Asyura? Sebenarnya hal ini berkaitan dengan nabi-nabi sebelumnya. Satu ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, menemukan perkumpulan dari orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, ngapain kamu berkumpul? Kita sekarang lagi mengenang nabi-nabi sebelum kita, dan kita sekarang berpuasa. Qadiman Nabi SAW an Madinata wal Yahudu tasumu yaum Asyura. Jadi Rasulullah masuk ke Madinah,
datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Setelah ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau berpuasa? Kenapa engkau semua ini berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram? Kemudian orang-orang Yahudi ini berkata, karena ngehaul, bahasa sekarang ini saya pengen ngehauli, karena ingin mengenang Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan Allah selamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut. Ini terjadi di hari Asyura. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Musa, mengagungkan Nabi Musa dan menampakkan karomahnya, keutamaannya, bahkan dari situ kejayaannya, titik baliknya sejarah dalam perjalanan Nabi Musa itu di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fanahnu ahakku bi Musa minkum." Saya lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa karena saya satu agama dengan Nabi Musa. Karena saya satu frekuensi, yaitu adalah sama-sama agama Islam. Sama-sama memuliakan, sama-sama diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Makanya Nabi Muhammad SAW berpuasa dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Cuman yang perlu diperhatikan, di sini Nabi Muhammad ada pelajaran bagi kita penting, bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa di tanggal 10 Muharram. Cuman menganjurkan dalam mazhab Syafi'iyah, menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa tanggal 9 Muharram, yaitu yang dikenal dengan Tasu'a. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin sama dengan ibadahnya orang Yahudi. Jadi Rasulullah SAW memuliakan hari Asyura. Cuman Nabi Muhammad SAW tidak ingin sama dengan orang Yahudi. Makanya Rasulullah SAW berpuasa 2 hari, bukan Rasulullah berpuasa, menyuruh atau menganjurkan kepada kita. Bahkan Rasulullah ingin puasa, tapi Rasulullah wafat sebelum berpuasa tanggal Tasu'a, tanggal 9. Cuman Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk berpuasa tanggal 9 Muharram karena ingin tidak sama dengan Yahudi. Artinya apa? Artinya dalam beribadah pun kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad tidak ingin sama dengan orang-orang Yahudi. Apalagi dalam pakaian, apalagi dalam pola hidup, apalagi dalam akhlak, apalagi dalam keseharian kita. Ini ibadah saja Nabi Muhammad tidak ingin sama dengan orang Yahudi, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Apalagi baju, gaya hidupnya aja. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan ada sekitar 70 hukum dalam agama Islam ini, landasan hukumnya, alasan hukumnya karena ingin tidak sama dengan orang kafir. Contohnya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mencukur kumis dan membiarkan atau memelihara jenggot, merapikan jenggot. Tapi artinya Rasulullah senang umatnya jenggotnya nggak dicukur, tapi asalkan dengan rapi. Terus kumisnya dicukur, artinya nggak sampai tebal, seperti nggak dipelihara. Kenapa? Alasannya karena dalam beberapa kitab syarah sebagian ulama menyebutkan karena ingin tidak sama dengan gayanya orang kafir, terutama pada zaman itu. Jadi banyak pola hidup yang ingin dijauhi oleh Rasulullah karena pola hidup ini adalah miliknya atau ciri khasnya orang Yahudi atau orang Nasoro, orang-orang kafir. Tapi di balik ini Rasulullah rahmah, bukan berarti Rasulullah benci, artinya benci dibiarkan mereka kelaparan, tidak. Rasulullah sudah mempunyai perjanjian
dengan orang Yahudi, kalau kita sama-sama menjaga keamanan bersama, kita sama-sama menjaga stabilitas negara bersama-sama. Dulu di zamannya Sayyidina Ibrahim, ketika Sayyidina Ibrahim ingin membangun negara, artinya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana. Jadi Allah Subhanahu Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negara Mekkah ini diberikan keamanan, dijaga keamanan. Tapi bagi orang yang beriman saja. Dan perekonomian. Jadi Nabi Ibrahim ini berkata dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Jadi Nabi Ibrahim ingin negaranya aman, negaranya makmur. Cuman kenikmatan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang iman. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa man kafar. Artinya kalau dalam dunia jangan yang dipikir cuman orang iman, tapi juga orang kafir. Kalau kamu mau menjaga negara, kalau kamu mau menumbuhkan ekonomi, enggak apa-apa. Orang kafir juga kita bahkan kita wajib juga menjaga keamanan dan perekonomian mereka. Tapi dalam agama, akhlak, ibadah, justru kita harus sangat jauh dari mereka. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Ini pelajaran penting dalam puasa kita di hari Asyura. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW tentang kejadian-kejadian di hari Asyura. Al-Baihaqi alaihi ridwanullahi ta'ala meriwayatkan dari Ibn Abbas, barang siapa orang yang berpuasa di hari Asyura, kutibat lahu ibadatu sittina sanah. Orang yang puasa satu hari, yaitu berketepatan tanggal 10 Muharram, maka orang ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah 60 tahun. 60 tahun pagi siang puasa, malam beribadah. Ini bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Asyura juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril itu di hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Nabi Adam di hari Asyura, jadi ketepatan pada waktu hari Jumat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Ibrahim dari rahim ibunya di hari Asyura. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun ke dalam laut, itu di hari Asyura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam ke langit, itu juga di hari Asyura. Kemudian Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala diberikan kerajaan di dunia. Kalau di akhirat mulai dari dulu sudah diberikan, sebelum lahir sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kerajaan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di hari Asyura. Jadi banyak di hari Asyura ini Allah Subhanahu wa taala menentukan kejadian-kejadian yang dibuat kenangan bagi kita untuk kita menambah iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
banyak kejadian di hari Asyura. Makanya kita dianjurkan untuk berpuasa dan juga untuk memperbanyak amal ibadah yang lain. Salah satunya yaitu adalah bahasa Maduranya ini mencemper keluarga. Artinya mencemper keluarga yaitu memberikan sebuah kemewahan dalam kehidupan untuk keluarga, terutama di hari Asyura. Contohnya kalau makan lauk pauknya di hari Asyura ini paling enggaklah kasih daging ayam yang enak-enak, nafkahnya. Terus kalau mau dibelikan baju juga nggak apa-apa di hari Asyura. Jadi memperluas rezeki gitu di hari Asyura. Jadi pas puasa, buka puasanya ini nanti diberi kemewahan-kemewahan yang tidak diberikan di hari-hari yang lain. Ini disunahkan di hari Asyura. Begitu juga memuliakan hari Asyura, contohnya sedekah kepada tetangga, terutama kepada anak-anak yatim, juga ziarah kepada orang-orang alim. Itu dianjurkan di hari Asyura. Mandi karena memuliakan hari Asyura, menambah rakaat ruku salat yang kita salati. Jadi kalau biasanya kita di setiap hari salat duha 4 rakaat, di hari Asyura tambahlah 6 rakaat begitu, atau 8 rakaat di hari Asyura. Kalau biasanya kita salat duha 2 rakaat, tambahlah menjadi 4 rakaat, itu di hari Asyura. Kalau sudah semuanya, tambah juga 2 rakaat salat sunat mutlak gitu. Itu di hari Asyura. Begitu juga dianjurkan oleh para ulama untuk membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena orang yang membaca doa ini di hari Asyura sebanyak 70 kali, maka Allah Subhanahu wa taala jaga orang ini dari malapetaka selama 1 tahun sampai Asyura berikutnya. Ini yang bisa kami sebutkan. Tentunya lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dianjurkan di hari Asyura. Intinya apa? Perbanyaklah ibadah dengan sebanyak-banyaknya ibadah di hari Asyura, yaitu seperti menziarahi orang alim, kemudian nyambengin orang yang sakit, sedekah, mandi, silaturahmi, itu termasuk ibadah-ibadah, dan semuanya ibadah juga sangat dianjurkan di hari Asyura, karena hari Asyura adalah hari yang mulia bagi Allah dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga kalau kita mempunyai waktu waktu yang luas, enggak terlalu sibuk dengan pekerjaan, dianjurkan kita ini untuk memperbanyak baca qul huwallahu ahad. Sebagai ulama menyebutkan membaca qul huwallahu ahad 1000 kali di hari Asyura. Karena yaitulah tadi, karena kita ingin memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan memuliakan apa yang dimuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.